Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Ani dalam pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Ani harapkan anak-anak semuanya senantiasa sehat dan senantiasa tetap semangat belajar dimanapun berada. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari nak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita akan pelajari kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah ke depannya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini pembelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang bab apa, sayang? Ada yang sudah membaca apa belum buku paketnya? Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang tata cara mandi. Yaitu yang akan kita bahas adab mandi. Bagaimana sih adab mandi yang baik, yang bisa membawa pahala kepada kita, yang bisa menjadikan kita lebih baik. Nah, di sini akan diterangkan adab mandi menurut ajaran Islam. Nah, anak-anak bisa melihat gambar 1 dan 2. Perbedaannya jauh, bukan? Iya. Nah, kira-kira apakah yang membedakan antara gambar 1 dan 2? Iya, gambar 1 terlihat anak masih kotor, kumuh, dan lain sebagainya. Gambar 2 anaknya terlihat cantik, bersih. Nah, kira-kira kesimpulannya apa, sayang? Jadi, gambar 1 anak itu belum mandi. Gambar 2 anak itu kemungkinan sudah mandi pastinya, karena sudah terlihat bersih dan cantik. Gambar 1 masih terlihat kotor dan mungkin juga bau. Jadi, diharapkan anak-anak setelah melihat gambar ini jangan sampai malas mandi. Nah, bukan hanya rajin mandi saja, tapi juga harus tahu bagaimana sih adab mandi yang baik dan benar menurut ajaran Islam itu. Nah, hari ini akan kita bahas bersama-sama adab mandi. Kira-kira ada yang tahu? Ada berapa jumlahnya adab mandi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, ada 10. Yang pertama, adab mandi yang baik adalah masuk kamar mandi harus mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu doanya masuk kamar mandi. Nah, yang kedua adab mandi apa? Yaitu ketika anak-anak melepas pakaian juga ada doanya. Gimana doanya, Bu? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu doanya ketika anak-anak mau melepas pakaian. Nah, jangan lupa Bu Ani harapkan setelah pembelajaran hari ini ketika anak-anak mau mandi harus mendahulukan kaki kiri sambil berdoa. Ketika anak-anak mau melepas pakaian, dan jangan lupa berdoa juga. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Cukup singkat doanya. Bu Ani yakin anak-anak pastinya hafal.
Nah, adab mandi yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menyiram air secara merata. Nah, jadi anak-anak dibersihkan dulu kakinya. Setelah itu boleh menyiram air dari atas mengalir ke bawah. Nah, yang keempat adalah tidak boros dalam menggunakan air. Jadi ketika anak-anak mandi, airnya tidak boleh dipakai untuk mainan. Cukup dipakai untuk mandi, menghilangkan kotoran yang ada di badan. Yang kelima adalah tidak ramai saat mandi. Jadi ketika anak-anak mandi diharapkan tidak boleh ramai. Apa yang harus dibersihkan silahkan dibersihkan, tidak boleh ramai di kamar mandi. Itu adalah adab mandi yang benar. Yang keenam adalah menggosok gigi. Jadi saat anak-anak mandi diharapkan anak-anak menggosok gigi. Entah itu 1 hari 2 kali, entah itu 3 kali. Nah, boleh jadi sebelum tidur, bangun tidur, selesai makan. Nah, yang ketujuh apa? Adab mandi menutup aurat saat keluar kamar mandi. Jadi anak-anak diharapkan setelah selesai mandi, keluar kamar mandi harus pakai baju. Jadi agar auratnya tidak terlihat, agar auratnya tertutup. Jadi tidak boleh keluar kamar mandi tanpa pakai pakaian. Nanti kan otomatis auratnya kelihatan. Jadi kalau bisa setelah selesai mandi, ganti bajunya juga di kamar mandi. Jadi anak-anak ketika keluar kamar mandi sudah pakai baju dan tidak kelihatan auratnya. Yang kedelapan adalah keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Alhamdulillah, jangan lupa. Yang kesembilan, menggunakan sabun dan sampo secukupnya. Jadi anak-anak ketika mandi tidak boleh boros sabun dan sampo, apalagi dipakai mainan, otomatis tidak boleh. Itu namanya boros. Yang ke-10, membaca doa ketika keluar kamar mandi. Jadi jangan lupa nak, ketika anak-anak masuk membaca doa, keluar juga harus membaca doa. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba annil ada wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba annil ada wa afani. Nah, itu doa ketika keluar kamar mandi. Jangan lupa masuk menggunakan kaki kiri dan kaki kanan saat keluar kamar mandi. Alhamdulillah, untuk hari ini tata cara mandi atau adab mandi sudah selesai pembelajarannya. Bu Ani harapkan setelah anak-anak menerima pembelajaran adab mandi ini, bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama saat masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri dan berdoa. Keluar menggunakan kaki kanan sambil berdoa. Dan tidak lupa saat melepas baju juga berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Bu Ani tutup pembelajaran hari ini, mari nak kita bersama-sama membaca hamdalah, agar apa yang kita pelajari hari ini kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan baca hamdalah bersama-sama, dimulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Ani mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.